Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak bosan-bosannya kami pesankan dan kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita tingkatkan kualitas ketaatan kita terhadap berbagai hal, terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bersungguh-sungguh menjalankan berbagai hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan demikian pula kita bersungguh-sungguh untuk menjauhi berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka itulah takwa. Maka orang yang bertakwa tidak hanya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi menjauhi berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan menjauhi hal yang terlarang adalah meninggalkan hal yang terlarang dan meninggalkan berbagai sarana yang bisa mengantarkan kita dan menjerumuskan kita ke dalam hal yang terlarang. Karena sesungguhnya siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia adalah manusia yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dengan mentaati ayat-ayat Al-Quran, dan taat kepada Rasul dengan mentaati berbagai hal yang Nabi sampaikan yang ada dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung dengan keberuntungan yang sangat-sangat besar. Artinya orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia adalah orang yang celaka dengan benar-benar celaka, meskipun dia adalah orang yang mendapatkan kelebihan dalam berbagai hal berkaitan dengan dunia. Sebagaimana kita ketahui bersama dan kita yakini bersama, Fir'aun yang demikian hebat kekuasaannya, demikian besar kerajaannya, karena dia tidak taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia adalah manusia yang celaka. Demikian juga Qarun yang kaya raya, ketika dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia adalah manusia yang hina dan merugi. Karena sesungguhnya yang menjadi titik penilaian apakah seorang itu beruntung dan tidak dalam keyakinan seorang muslim adalah sejauh mana ketaatan orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya iman itu 60 atau 70 sekian cabang.
cabang iman yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, sedangkan rasa malu adalah di antara cabang iman. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwasanya keimanan adalah sesuatu yang bercabang-cabang. Dia bukanlah satu kesatuan yang utuh dan bulat yang tidak bisa terpisah-pisahkan, namun dia adalah sesuatu yang memiliki cabang. Dan cabang tersebut berkelas-kelas. Ada yang kelasnya adalah kelas yang utama, kelas yang unggul, dan ada cabang iman yang statusnya adalah kelas bawah atau cabang iman yang rendah. Dan cabang iman yang tinggi, cabang iman yang utama, Nabi sampaikan dalam hadis ini adalah ucapan la ilaha illallah. Dan cabang iman yang peringkat yang pertama ini adalah sebuah cabang iman yang jika tidak dimiliki oleh seseorang, maka dia bukanlah seorang muslim. Maka seorang yang tidak ada pada dirinya ikrar syahadat la ilaha illallah, maka dia bukanlah seorang muslim meskipun dia mengakui kebenaran ajaran Islam, sebagaimana paman Nabi Abu Thalib, seorang yang mengakui kebenaran ajaran Islam, bahkan dia memiliki syair yang menunjukkan kalau dia mengakui benarnya Islam. Abu Thalib memiliki satu syair yang mengatakan bahasanya laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyani nas min khairi adyani nasi dina laula malamatu wa makhafatu masabatin la ra'aitani samham bidzalika mubina. Sungguh aku mengetahui dan menyadari bahwasanya ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik agama manusia. Seandainya bukan kekhawatiran karena celaan atau karena ketakutan caci maki dari kiri dan kanan, niscaya aku akan secara terbuka dan terang-terangan mengakui dan menerima ajaran tersebut. Maka seorang yang mengakui seorang yang menerima dan mengakui kebenaran Islam akan tetapi tidak mau untuk mengikrarkannya secara formal dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia bukanlah seorang muslim. Sedangkan cabang iman yang paling rendah seandainya hilang dari diri seseorang, ketika kita lewat di satu jalan ada batu atau ada kayu yang mengganggu orang yang lewat, namun kita santai saja, terus saja tanpa berhenti dan menyingkirkannya, makin ada cabang iman yang paling rendah yang tidak dimiliki oleh orang tersebut, maka hal ini tidaklah membatalkan keimanan. Sedangkan cabang iman yang lain sebagiannya ada yang statusnya sebagaimana cabang iman la ilaha illallah, yang jika hilang maka itu akan menyebabkan hilangnya iman, dan sebagian yang lain jika tergolong sebagaimana cabang iman yang paling rendah, yaitu sehingga jika hilang dari seseorang maka tidak menyebabkan hilangnya iman orang tersebut. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, karena iman itu memiliki banyak cabang, maka keyakinan yang benar yang dimiliki oleh seorang muslim, yang wajib dimiliki oleh setiap muslim adalah meyakini bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Yang namanya iman itu turun dan naik. Semakin lengkap pada diri seseorang berbagai macam cabang iman, maka semakin sempurnalah kualitas keimanannya, dan semakin berkurang cabang-cabang iman pada diri seseorang, maka semakin rendahlah kualitas keimanan yang dia miliki. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang kami sampaikan di atas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 contoh cabang-cabang iman. Dari sekian banyak cabang iman yang Nabi sampaikan 60 atau 70 sekian cabang, maka cabang iman yang paling utama
adalah ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ucapan la ilaha illallah itu bukanlah satu hal yang bermanfaat jika hanya sekedar ucapan lisan, tanpa diiringi dengan keyakinan hati dan tanpa diiringi dengan mengamalkan konsekuensinya. Sebagaimana kita ketahui bersama, di zaman Nabi terdapat orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay ibn Salul, di mana mereka adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengikrarkan la ilaha illallah, namun sebagaimana kita ketahui mereka tempatnya adalah di lapis yang paling bawah dari neraka. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di lapis yang paling bawah dari neraka. Padahal mereka adalah orang yang mengucapkan dan mengikrarkan la ilaha illallah, bahkan mereka adalah orang yang mengerjakan sholat dan yang lainnya. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah tidaklah akan memberi manfaat kepada orang yang mengucapkannya, sampai orang yang mengucapkannya tersebut mengucapkannya dengan penuh keyakinan akan kebenaran la ilaha illallah, dan bahasanya dia menyadari bahasanya makna dari la ilaha illallah adalah tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula setelah dia meyakini dan mengucapkannya, maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dituntut untuk melaksanakan konsekuensinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakini sesembahan yang berhak disembah hanyalah Allah, sehingga jika ada dan dijumpai sesuatu selain Allah yang disembah-sembah, yang dipuja-puja oleh sebagian orang, maka itu semua adalah sesuatu yang tidak berhak untuk disembah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hajj, dzalika bi anna Allahu wal haq wa anna alladziina yad'una min dunihi huwal batil. Demikian itu dikarenakan Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, sedangkan segala sesuatu yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah sesembahan yang sebenarnya tidaklah berhak untuk mendapatkan ibadah, pengabdian dan penyembahan dari manusia. Maka ketika seorang itu mengucapkan la ilaha illallah, ketika kita ucapkan la ilaha illallah dengan penuh keyakinan tentang artinya dan kita pun mengamalkan konsekuensinya, maka la ilaha illallah ketika itu barulah ucapan yang bermanfaat, yang akan menjadi pintu, akan menjadi kunci masuknya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Cabang iman yang kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna su'batan afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u su'batun minal iman. Adalah cabang iman yang kedua yang Nabi sampaikan dalam hadis ini, adalah cabang iman dalam bentuk menyingkirkan gangguan dari jalan yang ini mengganggu banyak orang. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya iman terletak pada anggota badan, sebagaimana cabang iman la ilaha illallah menunjukkan bahwasanya iman juga terletak pada ucapan lisan. Maka di antara amal yang merupakan cabang iman adalah menyingkirkan berbagai macam gangguan
di tempat yang itu menjadi lalu lalangnya banyak orang. Maka ketika kita jumpai ada yang mengganggu lalu lintas banyak orang, boleh jadi itu batu, boleh jadi itu kayu, boleh jadi itu adalah kulit pisang atau yang lain, yang ini akan membahayakan ketika orang itu melewati tempat ini dan tidak menyadari adanya bahaya-bahaya ini, maka menyingkirkannya dan menghilangkannya adalah satu hal yang bernilai iman, satu hal yang bernilai sebagai amal saleh, dan satu amal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang benar-benar sempurna imannya, maka dia akan menyingkirkan gangguan yang ada di tempat yang dilalui oleh banyak orang. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Yang penting kita telah lewat jalan ini dengan selamat, tanpa gangguan, kemudian kita masa bodoh dengan nasib orang. Namun Islam mengajarkan kepada kita dengan cabang iman ini agar kita juga memiliki kepedulian kepada sesama, kita memiliki perhatian kepada orang lain. Kita tidak hanya memikirkan selamatnya diri kita, namun kita juga memikirkan bagaimanakah orang lain juga bisa selamat ketika melewati tempat ini dengan kita singkirkan hal-hal yang membahayakan orang tersebut. Oleh karena itu, maka jika menyingkirkan gangguan dari jalan adalah amal yang bernilai ibadah dan amal yang bernilai iman, maka tentu sebaliknya meletakkan gangguan, memasang gangguan di jalan yang ini membahayakan keselamatan orang adalah sesuatu hal yang bertolak belakang dengan iman, dan satu amal yang buruk dan satu amal yang tercela. Karena seorang muslim adalah seorang yang tidak ingin menyakiti dan mengganggu orang lain. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah orang yang tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu sesama kaum muslimin, baik dengan lidahnya ataupun dengan perbuatannya. Maka meletakkan gangguan dan membuat gangguan di tempat yang itu menjadi lalu lintas banyak orang adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang buruk dalam Islam. Jika demikian statusnya satu perbuatan yang menyebabkan celaka satu ataukah dua orang, maka tentu melakukan satu tindakan yang mencelakai banyak orang, ratusan orang atau puluhan orang, maka tentu adalah perbuatan yang lebih jelek lagi, dan tentu satu perbuatan yang sama sekali bukanlah diajarkan oleh Islam, satu agama yang mengajarkan kepada kita untuk berupaya agar melindungi keselamatan orang lain semampu yang bisa kita kerjakan dan kita lakukan. Kemudian kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, cabang iman yang ketiga yang Nabi sampaikan dalam hadis ini adalah rasa malu. Yang rasa malu ini letaknya di hati. Maka ini menunjukkan bahwasanya di samping iman itu terletak pada ucapan lisan dan perbuatan badan, maka iman itu juga terletak pada hati manusia. Maka berbagai macam keyakinan, demikian juga berbagai macam amal hati, rasa takut dan rasa harap dan sebagainya adalah satu hal yang berkaitan dengan masalah iman. Maka di antara cabang iman adalah rasa malu, yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-haya'u. Yang menurut penjelasan Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, al-haya'u itu diambil dari kata-kata al-hayatu, yang artinya kehidupan. Maka rasa malu itu menunjukkan kualitas rasa malu yang dimiliki oleh seseorang itu berbanding lurus dengan hidup dan tidaknya, sehat dan tidaknya hati seseorang. Maka orang yang memiliki hati yang hidup, hati yang sehat, maka dia akan memiliki rasa malu dengan kualitas yang tinggi. Sedangkan jika seorang itu hatinya sakit, maka rasa malunya juga akan turun dengan turun yang drastis. Dan orang yang sakitnya sakit yang parah, dan jika seorang itu hatinya sakit dengan sakit yang parah, boleh jadi misalnya digambarkan bagaikan orang yang terkena kanker dengan stadium 4 yang hampir saja mati,
maka tentu orang tersebut hampir-hampir saja tidak lagi tersisa pada dirinya rasa malu sedikit pun. Maka bagaimanakah tingkat kualitas rasa malu seseorang? Maka itu menunjukkan kualitas kehidupan hati orang tersebut. Maka oleh karena itu di antara amal yang terpuji adalah memiliki rasa malu, karena rasa malu ini hanya akan mendatangkan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Dan dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-haya'u khairun kulluhu. Sesungguhnya rasa malu seluruhnya adalah kebaikan. Karena rasa malu adalah perasaan dan akhlak yang mendorong seseorang untuk menjalankan berbagai macam kebajikan dan meninggalkan berbagai macam keburukan. Itulah rasa malu yang benar-benar merupakan rasa malu. Dan oleh karena itu seorang muslim selayaknya memupuk rasa malunya dan meningkatkan kualitas rasa malunya, terutama rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita merasa malu seandainya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan melihat kita, dan setiap saat Allah melihat kita. Kita malu ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kita dalam keadaan kita meninggalkan apa yang Allah wajibkan, atau kita menerjang dan menabrak apa yang Allah larang. Maka rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala lah yang akan mendorong seorang menjadi hambanya yang bertakwa. Sebagaimana rasa malu kepada manusia itu akan mendorong kita untuk meninggalkan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji dalam pandangan manusia. Maka terjagalah kehormatan seorang yang memiliki rasa malu kepada sesama manusia. Dan betapa celakanya dan rugi dan benar-benar rugi dan celaka benar-benar celaka orang yang tidak ada pada dirinya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala ditambah rasa malu kepada sesama manusia. Maka ketika hilang rasa malu kepada Allah ditambah hilang pula rasa malu kepada manusia, maka sempurna sudah kesengsaraan, maka sempurna sudah kerugian dan penyesalan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun langkah-langkah kita dan selalu memberikan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa malu kepada sesama. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat innaka anta ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighu hubbaka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhu da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin.